let's say lu lihat emiten A gitu kan. Terus kalau di aplikasi investasi kayak Stockbit gitu, lu misalkan pengendali perusahaan itu kontrol 60%, terus masyarakat 40%. Tapi apakah benar-benar 40% itu benar-benar dimiliki oleh masyarakat seperti saya dan Anda gitu kan? Nggak juga. ini fakta yang ada di bursa efek aja gitu, bahwa sebenarnya 40% itu belum tentu dimiliki oleh masyarakat. Selamat datang di acara Recompound. Welcome. What's up? To answering client questions. Jadi kita bikin video ini karena kita ngerasa banyak dari clients kita yang nanya pertanyaan bagus. Terus kita realize kalau misalnya kita cuma jawab buat satu client doang, mungkin ada orang yang punya pertanyaan-pertanyaan serupa. Cuman mereka ya nggak sempet nanya aja atau malu-malu bertanya. Jadi kita jawab for a wider audience. Oke, let's get into the first question, which is free float perusahaan katanya mau dinaikin nih. Terus kayak ada kabar sama DPR disuruh mau naiknya berapa puluh persen gitu kan. Terus si BI bilang, anjrit lu kecepetan coy gitu. Gimana kalau 30% dulu? Oke, 30%, tapi bertahap juga implementasinya gitu ya. Nah jadi, pertama kita harus clarify dulu nih, free float itu artinya apa gitu. Free float itu kalau dalam satu kepemilikan perusahaan TBK itu artinya adalah bagian kepemilikan perusahaan itu yang benar-benar dikontrol oleh masyarakat. Dalam artian gini, karena let's say lu lihat emiten A gitu kan. Terus kalau di aplikasi investasi kayak Stockbit gitu, lu misalkan pengendali perusahaan itu kontrol 60%, terus masyarakat 40%. Tapi apakah benar-benar 40% itu benar-benar dimiliki oleh masyarakat seperti saya dan Anda gitu kan? Nggak juga. ini fakta yang ada di bursa efek aja gitu, bahwa sebenarnya 40% itu belum tentu dimiliki oleh masyarakat. Karena bisa aja kayak, maksudnya 50% dari 40% ya, which is 20%, itu bisa dimiliki oleh family-nya si owner sendiri gitu. Gitu. Yep. Jadi maksud dari bursa ini untuk memperbesar free float dari 7,5 ke 30 misalkan. Itu artinya ya harapannya adalah kepemilikan masyarakat yang benar-benar masyarakat itu bisa semakin gede di dalam satu emiten. Yep. Sebenarnya itu artinya gitu. Nah setelah kita tahu artinya, kan kita bercabang dua nih, apakah baik atau buruk, black or white gitu kan ya. Cuman ya sama halnya seperti dengan kebanyakan hal di dunia ini, ya nggak semuanya itu baik dan buruk. semua itu abu-abu gitu ya. Sebenarnya. Nah sebenarnya kalau ini ada dua sisi koin gitu loh. Kalau misalkan free float satu emiten itu gede, artinya kan kepemilikan saham yang dimiliki oleh owner perusahaan dan saudara-saudara dan teman-teman yang owner perusahaan itu makin dikit. Dalam artian pergerakan harga yang dikontrol oleh segelintir pihak, which is dari owner itu sendiri, itu makin susah digerakin gitu. Karena porsi masyarakat itu semakin banyak. Ya intinya, hopefully it makes sense. Intinya adalah kalau misalnya recompound IPO kayak gitu. Amin. Terus punya 92% kita kuasain, gua sama lu. Terus 8%-nya free float, ketimbang kalau misalnya kita cuma nguasain 51%, terus 49%-nya free float, ya kan, punya orang lain kayak gitu, ya lebih gampang kita berdua ngontrolnya kalau misalnya cuma ada 8% yang beredar kayak gitu. Iya, karena ya ini teori goreng-menggoreng saham lah. Ini kan pergerakan harga saham itu kan dalam jangka pendek itu purely supply and demand. Dalam artian kalau barang yang dikendalikan oleh masyarakat itu makin dikit, terus ada satu pihak yang udah ngontrol supply barangnya banyak banget, lu makin gampang untuk mengendalikan harga saham. Iya, betul. Gitu. Betul. Jadi ya kalau itu menurut view-nya kita sih it depends ya, it really depends. Maksudnya kalau seperti itu kan free float-nya makin banyak, artinya harga semakin susah dikontrol sama owner. Ya udah suka-suka market gitu. Kalau misalkan market in general merasa valuasi dari emiten ini kegedean, mau owner itu setengah mati untuk goreng sahamnya pun, itu bakal susah karena bakal ditimpuk sama masyarakat yang udah punya banyak barang. Betul. Gitu. Betul. Sebenarnya itu aja sih artinya sih. Apakah itu baik atau buruk? Ya itu baik ke teman-teman. Menurut teman-temannya itu baik atau buruk. Iya, kalau gitu. Misalnya lu pegang barangnya yang kemahalan apa segala macam, terus lu takut tiba-tiba ada oversupply, ya lu oversupply. Tapi kalau lu tahu barang lu murah banget, tiba-tiba ada oversupply, ya lu kesempatan buat nambah sebenarnya kayak gitu. Ya, karena ujung-ujungnya kalau kita dari Compound sebagai investor ya kita nggak, maksudnya kalau misalkan dengan tiba-tiba ada polisi seperti ini gitu kan, terus kayak ada barang bagus, aset bagus, terus tiba-tiba dihargai murah karena orang panik, ya kesempatan bro. Ya kita serok lah bos. Ya just like any other policy lah, it's not like black and white gitu kan, itu selalu abu-abu lah. It's really hard.
Semoga membantu ya. Ya quite clear sih, I think it's quite clear. Yang paling penting adalah kita ngacu balik, what's our investment strategy? Iya, kalau misalkan strategi lu itu memang investment framework itu based on free float yang kecil misalkan ya, dan ada posisi seperti ini ya, itu mungkin vicissitudes atau dalam artian hal yang bener-bener mempengaruhi tesis investasi lu dan ini bener-bener di luar kuasa lu, ya udah lu mesti ganti pola investasi lu mungkin gitu ya. Yap, Itu aja sih penyesuaian sebenarnya. See if that affects your investment strategy. If it affects your investment strategy, change it. Make sure you can survive aja sih. Ya sama hal kayak misalkan lu berdagang di toko online, lu berdagang di toko fisik, terus tiba-tiba ada Shopee atau Tokped dateng gitu kan ya. Ya kan lu nggak mungkin nggak beradaptasi dong. Ya lu bakal coba jualan di toko online juga gitu kan, beradaptasi ke teknologi gitu loh. Jadi ya, Yep. ya Kayak gitu. seperti ya, Sederhana. sederhana. Oke, cool. Terus ada klien yang nanya juga nih. Ini kita keluar negeri bentar deh. Mortgage default rate di zaman-zaman sekarang di Amerika itu udah mirip kayak 2008 2008. Terus 2008 crisis. Terus is the AI bubble in the United States gonna pop? Oke, kayaknya kita mesti bedain dua hal dulu ya. Kayak ada dua sub questions nih kan. Satu mortgage default rate, satu lagi adalah AI bubble gitu kan. Mungkin untuk yang pertama kita mesti jelasin dulu mortgage default rate itu apa sih bos gitu kan. Keren banget namanya kayaknya gitu. Mortgage, ya, betul. Ya artinya, oke kita divide satu-satu. Mortgage artinya cicilan KPR. Default rate artinya tingkat gagal bayar. Jadi kalau mortgage default rate digabung artinya tingkat gagal bayar untuk membayar KPR. Gitu kan. Betul. Dan MDR ini katanya, ya nanti kita cari datanya deh, harusnya ada gitu. Nanti kita bisa pasang di sini gitu kan. Itu katanya udah tertinggi sejak tahun 2008 gitu. Itu artinya apa nih ke stance-nya kita sebagai investor gitu ya. Oke, mungkin klien yang nanya ini mungkin ngereferensiin apa yang terjadi pada tahun 2008 ya. Global financial Global crisis. financial crisis yang disebabkan precisely karena housing marketnya bubble juga gitu kan. Betul. Mereka jualan collateralized debt obligation waktu itu. Cuman menurut gua kalau data pointnya itu hanya mortgage default rate yang all time high, terus apakah itu bisa men-trigger krisis seperti tahun 2008 gitu ya? Itu menurut gua data pointnya masih agak kurang gitu. Karena pas tahun 2008 as a konteks itu nggak cuma tingkat gagal bayarnya yang tinggi gitu. 2008 yang menyebabkan krisis finansial yang begitu hebat bisa terjadi itu karena banyak pihak-pihak yang berspekulasi. Dengan menciptakan instrumen keuangan dengan dasar fundamental asetnya itu yang nggak jelas. Pokoknya asumsinya adalah, pokoknya gini, pas lagi tahun 2008 itu mereka asumsi mortgage backed securities yang tadi dijelasin Budi itu bakal naik terus, langsung miliar apa namanya asetnya yang bakal naik terus, apapun itulah ya kan. Terus karena itu bakal naik terus, ketika lu ada instrumen di United States untuk nge-short that particular instrument, which is waktu itu pakai credit default swaps, kayak insurance against that. Terus mereka bikin namanya synthetic CDOs atau synthetic collateralized debt obligation untuk nge-bet against this instrument credit default swapsnya untuk nge-short barang yang dipercayai akan naik terus. Jadi dari aset yang pertamanya itu cuman misalnya nilainya cuman berapa, asset value cuman berapa kayak gitu. Terus naik, di asumsinya adalah dia akan naik terus. Anything that short against this itu juga dijualin ke unsuspecting or newbie investors. Ya that's how you form the bubble in general gitu. Nah, bubble itu berbahaya. Kenapa? Karena pas tahun 2008 itu institusi finansial yang gede seperti bank itu menganggap instrumen yang tadi dijelasin Tobi itu kayak seolah-olah aman gitu, nggak mungkin gagal gitu kan. Tapi ternyata gagal. Dan just so happen that exposure para banks ini di instrumen yang kayak gitu itu sangat signifikan porsinya. Betul. Jadi istilahnya kan bank itu tugasnya apa? Tugasnya mengumpulkan dana deposit dari masyarakat di satu negara gitu kan. Jadi istilahnya kayak gua, Tobi gitu punya tabungan. Tabungan di bank gitu kan BCA. Nah bisa dibilang istilahnya kayak umpamanya BCA di Amerika pada pas 2008 itu ngebeliin barang-barang sampah dengan deposito nasabah gitu. Ya lu bisa bayangin kalau misalkan instrumen ini gagal, terus duit yang dipakai adalah duit dari nasabah yang nggak tahu apa kayak culun kayak kita gitu kan. Ya udah itu perfect storm, udah banyak orang yang gagal punya rumah, nggak bisa bayar, dan itu mengimpact duit dari orang-orang yang sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Iya.
itu yang sangat berbahaya. Iya. Apakah sekarang itu sudah ada indikasi seperti itu? Ya kita belum dapat datanya kali. Belum ada konfirmasi. Nggak kayak gitu juga tapi sih. yang jelas kayak gini. Setiap kali market crash, sebabnya itu selalu berbeda-beda. Betul. Jadi kalau misalkan ada satu tema yang bakal berulang lagi, itu nggak mungkin sama. Gitu. Jadi ya manusia nggak sebego itu. Sir John Templeton bilang this time is different. Emang bener this time is different, tapi it's not different. Gimana ya? Maksudnya penyebab eksaknya itu selalu beda. Betul. Tapi temanya itu selalu sama, which is greed dari manusia. Iya, asumsinya adalah oh ya satu aset akan naik terus, nggak pernah turun. Nah, Ya, itu. yang berbahaya adalah greednya manusia ini makin numpuk seiring asetnya pertama naik terus. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah pada saat orang pakai utang untuk beli aset itu. Setiap krisis finansial terjadi itu temanya sama, selalu seperti itu. Iya. Mungkin yang pas lu ngomongin utang juga, terutama ya yang di AI companies yang udah sangat terkonsentrasi di indeks saham Amerika aja sih, S&P 500 gitu kan. It's very concentrated now with a lot of AI companies yang valuasinya itu besar. Tapi bukan berarti valuasi yang besar itu masalah kayak gimana, tapi adalah when you have market participants yang terlalu greedy, yang pakai terlalu banyak utang dan source of funds yang costly gitu kan. Ini konteks buat teman-teman dulu. Kenapa pakai utang gitu kan? Lu pakai utang gitu. Gue perasaan kayak lu sama gue sama penonton kayak nggak pakai utang buat beli saham gitu kan. Ini jangan salah, lu kalau di insti kayak yang big institution gitu ya, lu pakai utang tuh udah biasa. Apalagi kalau misalkan market lagi overheated lah, lagi panas, lagi greedy gitu, pakai utang tuh biasa. Bahkan retail yang pakai utang juga banyak. Jadi ini skema namanya repo gitu. Lu punya saham gede gitu ya, terus lu gadaikan saham lu sebagai kolateral, terus dapat pinjaman dengan bunga yang lu bakal sekuritas. Nah, duit ini dipakai untuk ngebeli saham lagi. Nah, for you guys yang wondering kenapa market crash bisa terjadi gitu kan? Kalau naik tuh kan pelan-pelan gitu kan ya. Ya kalau turun kayak lift turun ke bawah gitu kayak smackdown gitu. Kenapa gitu? Karena utang. Jadi pas ada satu masa di mana ternyata aset itu nggak sebagus itu, orang udah pada nyadar, pada jual-jualin asetnya, terus harga asetnya jatuh. Orang yang punya utang itu pasti disuruh untuk melikuidasi sahamnya walaupun mereka nggak mau gitu. Dan begitu itu terjadi, orang sebelahnya yang utang juga efek domino, disuruh jual sahamnya untuk nge-cover utangnya juga. Dan begitu seterusnya efek domino sampai harganya to the ground. Ya ambles. Yeah. Ya if you're wondering kenapa crash itu selalunya kayak gini gitu kan, bukan yang gini. Ya bisa juga sih yang dia keiris pelan-pelan gitu. Itu juga sakit sih sebenarnya. Cuman ya biasanya di dalam tuh yang gini. Habis itu tapi reboundnya juga cepet gitu kan. Dan ini pakai utang ini selalu deh jadi tema setiap kali ada market crash gitu, ada financial crisis tuh pasti depannya utang dulu. 2008 contohnya utang which KPR rumah gitu kan, KPR rumah yang kebetulan mengimpact satu financial system karena dana orang-orang deposito itu dipakai buat beli instrumen yang spekulatif. Wah udah bye ya, karena kan kalau banking udah gagal, anjing itu orang mau simpen duit di mana bos? Simpen di bawah bantal. Ya pemerintah harus gercep lah kalau udah kayak gitu. Nggak ada pilihan. Gila sih. Tapi ya anyway itu kasusnya greednya orang kayak gitu kan. Dan nggak cuma 2008, kayak greed juga selalu muncul lah, selalu jadi tema sebelum marketnya itu crash dan koreksi. Iya, cuman greed is one side of the equation gitu kan. Then there's also another side of the coin gitu, the flip side, which is fear. Ketika orang tuh ketakutan. Dan banyak banget terutama clients kita juga yang misalnya sometimes lumayan khawatir tentang perekonomian Indonesia. Aduh nih gimana nih daya beli masyarakat turun, habis itu dari foreigners mereka pada pull out duit atau enggak mereka startup kayak gitu banyak yang fraud. Terus isu-isunya ada Danantara misalnya sovereign wealth funds-nya Indonesia yang baru diluncurin gitu kan. Terus ada kasus kerusuhan RUTNI, apalagi banyak banget kan kayak yang isu-isu yang bermunculan tentang jelas anjir. banyak banget kayak gitu loh. Jadi sometimes itu kayak semacam ngebuat conviction atau keyakinan dari investor terutama di pasar modal juga menurun, ya kan? Iya. Yeah. Dan kalau misalnya itu berlebihan, yang kita ngerasa adalah sebenarnya ini juga bisa jadi peluang. Karena kalau misalnya orang udah pada kebanyakan jualan barang kayak gitu, ya berarti harganya murah banget. Lebih murah kayak gitu. Terus ya tugasnya kita adalah cari yang asetnya masih bagus kayak gitu, yang di harga murah.
Mungkin asetnya jelek ya, tapi harus bisa evaluasi kan apakah kedepannya aset ini jadi bagus atau enggak gitu. Iya, atau nggak biasanya kayak si Howard Marks juga bilang kan pas pertama kali dia go to the credit industry. Howard Marks is basically dia co-founder Oaktree Capital, $200 billion US dollars, dia credit investor, dia credit investor kayak gitu. Dia pertama kali masuk ke dunia asset management adalah lewat junk bonds kurang lebih. Jadi dia ngeliatin company-company yang udah mau bangkrut. Abis itu biasanya kalau misalnya company bangkrut mau dilikuidasi, mereka kan juga ada utangnya kayak gitu kan. Ya dia liatin aja utangnya bisa dibayar atau enggak sama company yang bangkrut gitu kan. Kalau misalnya bisa dibayar, terus orang-orang pada jualan utangnya below that value yang bisa dibayar sama company-nya, ya dia beli gitu kan. That's how you make money in investment for the long term. That's how he gets the margin of safety juga sebenarnya. Iya, karena istilahnya lu udah beli utang dari saham yang udah perusahaannya udah mau bangkrut gitu kan. Udah murah banget, tapi kan what if gitu. What if kalau perusahaannya ternyata nggak bangkrut? Ya, secara utang lu naik harganya. Atau enggak kalau misalnya dia bangkrut pun, tapi dia bisa actually fulfill dia punya obligation ketika perusahaannya dilikuidasiin gitu kan. Ya udah kayak lu bakal make money karena lu beli surat utangnya at the price that is below the value that the company can pay you back gitu kan. Atau kebalikannya juga berlaku kalau misalkan lu beli surat utang untuk company-company yang blue chip gitu ya, udah bagus gitu. Tapi lu belinya kemahalan, ya ujung-ujungnya rungkat juga bos, karena semua orang udah tahu itu bagus gitu kan. Ya udah nggak ada upside lagi, siapa yang mau beli di atas lu gitu kan. Ya itu sih, tapi susah sih sebenarnya sih. Kayak kadang-kadang kalau misalnya kita juga manusia ya kan, namanya juga manusia. Kalau misalnya kita baca sosmed dan lain sebagainya, tentunya emosinya juga akan masuk ke kita juga kayak gitu kan. Dan lebih gimana supaya kita bisa keep our heads calm and steady ketika ada banyak noise aja sih sebenarnya sih. Nih gue kasih tau ya, kadang jadi investor udah harus kayak jadi psikopat sih bro, serius. Ya karena gampangnya gini lah, kayak lu cara untung dari instrumen investasi gimana? Lu beli di bawah gitu. Alias kalau mau jualan lu harus bisa jualan di harga di atas gitu kan. Ya pertanyaannya kan siapa yang mau beli harga di atas lu? Kalau misalkan semua orang itu udah tahu, udah melirik ke aset yang sama seperti yang lu lirik gitu kan. Siapa yang mau beli di atas lu lagi bos gitu. Iya betul. Gitu. Siapa yang mau bikin lu kaya? Dan ini sebenarnya agak bertentangan dengan teori technical analysis yang bilang kayak ekstrapolasi kan. Oh ya downtrend tuh makin ke bawah, uptrend tuh makin ke atas gitu kan. Ya, nggak beda sih. Cuman ya logika yang nyantol buat kita adalah ya kalau kita itu mikirnya sama kayak the masses atau kayak massa, ya susah dapat untung ya. Maksudnya kan ya ujung-ujungnya market tuh zero sum game ya. atau nggak mungkin nggak usah susah dapat untung atau kayak gimana lah, kita ngerasa yang kita kerjain tuh susah ya kan, tapi yang kita mau ngomongin adalah kayak trend following, uptrend kayak gitu, ya buat kita juga susah gitu loh. Yang mungkin buat orang lu trend following lu ikut lu bisa kayak gitu ya kan, cuman kayak buat kita we don't do it really well gitu. Jadi kita ya udah kita stick to what we know aja and then we do the best that we can. Dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada yang kayak mau momentum lah atau mau ada yang pakai bacain bid offer dan lain sebagainya, that's how you make money in the market. I'm pretty sure kalau misalnya lu bener-bener master that skill, it's going to be hard because kalau itu gampang, kayak semua orang udah bakal kayak gitu dan lu udah nggak bisa make money. Cuman ujung-ujungnya lu di market ya harus ada satu metode yang lu bisa reproduce terus menerus lah gitu kan. Lu mau kayang kayak ya, kalau bisa kasih lu duit ya why not secara konsisten gitu ya. Dengan cara konsisten lu bisa compound sampai lu pensiun gitu. Lu mau kayang kayak lu mau guling-guling juga kalau bisa hasil duit ya go for it guys. Iya, nggak apa-apa gitu. So it's not saying that oh ya value investing apa segala macam is the best, blah. It just happens to be like a methodology yang kita lumayan nyaman to do, and then we also can do it for a long time. Dan bisa kita replikasi. Dan bisa kita bantuin orang juga with this particular method because it fits to people's schedule, ya kan? It's very nice. Kayak lu nggak usah trade kayak ribuan kali satu tahun. You can just trade like 5 tahun lalu gue trade 5 kali aja. Serok di bawah aja ya. Serok Indofood 5.000. It's not like yang paling wah kayak gitu, but it's like something that you can do over and over again sih. Itu yang kita repeatability. Ini nyambung ke topik selanjutnya bukan? Ini kan jadi kita abis greed terus kita fear ya kan. Terus abis fear ya pertanyaan selanjutnya adalah tentang yang switching itu. Jadi kan customer kita juga banyak yang nanya, oh kenapa kalian nggak do short term trading atau kenapa kalian nggak switch ketika udah lihat floating profit 20%, 30%. Kenapa tuh? Ya kalau marketnya lagi bullish kayak sekarang gitu ya bisa, dan lu pasti lebih cuan
jauh gitu kan. Cuman ya the question is apakah lu bisa ngelakuin hal ini secara terus-menerus secara jangka panjang gitu. Karena market nggak selamanya kayak gini gitu. Dan I guess ada faktornya juga ada gara-gara perbedaan mindset ya. Jadi kalau trader-trader musiman yang cuma mencoba sebuah market kan ya mungkin pas market udah mendukung ya udah mereka stay off the market, mereka turn off their PC, mereka mendapatkan gaji dari kerjaan mereka atau mendapatkan cash flow dari family business mereka gitu kan. Ya cuman ya kalau kayak gitu ya nggak bisa bos gitu. kita dari compound tuh bener-bener makan dari market gitu dan ya put it simply kita bener-bener makan dari advice dana investasi klien-klien kita guys gitu. Dan kalau udah kayak gitu ya mindset beda lah. Kalau mindset yang trader gitu kan mikirnya kan oh ini market lagi bagus gimana gue maksimalin cuan sebanyak-banyaknya bos gitu kan. Tapi kalau kita ya nggak bisa gitu. Setiap kali kita mau trade hal pertama yang kita mikirin tuh gimana biar kita nggak rungkat dulu gitu. Baru kedua gainsnya gimana. Gitu. Betul. Beda di situ sih. Downside risk-nya sih. Downside risk. Dan sebenarnya kita juga nggak apa-apa kayak gue realize adalah kita nggak apa-apa kayak kita nggak bisa nge-please semua orang, ngerti gak? Jadi nggak semua orang tuh bisa selaras dengan cara pemikiran kita juga gitu. Ada orang yang oh ya gue harus maximize ini, oh ya gue harus kayak gitu, and maybe it works for them which is okay kayak gitu. Cuman kayak for us adalah ketika kita lagi mau do something we need to make sure resikonya tuh gimana dulu gitu. Karena kalau misalnya kita nggak bisa hitung resikonya, kita nggak bisa tidur dengan tenang sih di malam hari sih. Lu bayangin ratusan member kita juga kan. Wah. Gila sih. Kalau rungkat, kita juga dirungkatin nanti. Mampus kita. Gitu sih. Ya beda mindset lah, beda mindset aja. Iya, beda mindset. It's fine. Like, we're not saying that it's wrong gitu ya. Maksudnya kayak kalau emang lu suka trading dan hanya muncul pas lagi hot-hotnya marketnya gitu kan, terus lu bisa ya jadi bahan entertainment lah, terus kayak pamer-pamer gitu kan ke teman-teman lu pas lu di tongkrongannya lu gitu kan, oh gua lagi cuan nih sama ini ratusan persen gitu. Ya it's okay gitu, cuman ya kalau kita beda fokus aja sih, kita fokusnya long term untuk klien-klien kita bisa kalau bisa sampai pensiun kita rawat terus dananya dan bisa compounding. Dan hukum dasar dari compounding itu adalah ya selama compounding itu kita nggak boleh rungkat sama sekali gitu loh. Kalau lu sekali rungkat lu compounding sepanjang apapun tetap rungkat ujung-ujungnya gitu. Iya, terus lu udah lagi mau scroll nggak bisa gitu juga. Atau lu mungkin kayak gini tapi langsung kayak gini ya lu nggak compound juga. Itu kayak meme yang itu ya apa roket terus turun lagi juga. Turun gitu karena lu kalau bisa begini tapi duit lu masih kecil ya kan lu langsung turun ya duit lu tambah kecil lagi gimana gitu kan. Tapi kan lu maunya duit lu dari kecil terus tambah gede. Bahasa kerennya efek bola salju. Iya, efek bola salju kayak gitu kan. Jadi lu kayak gitu ya dan lu perlu waktu kayak gitu loh. Lu nggak bukannya something yang oh iya kita kerjain hari ini besok kita dapat hasilnya kayak gitu ya nggak juga. Itu sih I think itu ya lumayan clear. Jadi jawabannya adalah kenapa kita nggak trading atau switch short term apa segala macam. Pretty simple. That's value investing is what we do well kayak gitu. Terus what we do yang kita prioritaskan adalah kita seberapa lama bisa bertahan di market. Gitu. Yes, itu yang paling penting sih. Karena kita juga makannya dari market guys. Kita nggak ada endorsan sekuritas atau gimana kita nggak. So far belum ada. So far ya ini jawaban otentik bagus Bud. Kalau ada yang mau ya kita nggak nutup juga sih. Ya kita nggak sok suci juga. Ya kita nggak sok suci juga. Selama itu nggak mengganggu kepentingan klien kita ya. Yang penting fiduciary duty aja. Ya di dunia finance integrity is everything. Namanya juga bisnis jasa gitu kan. Betul. Yang penting. So far itu aja ya top ya. Pertanyaan klien kita yang menarik. Sebenarnya masih ada gitu ya. Cuman kayak supaya kepanjangan kita bikin next video aja gitu.